Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Agustiawan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis forum pertemuan ilmiah. Nah, sebenarnya di sini saya juga harus belajar mengenai Master of Ceremony, Master of Ceremony. Nah, kayak gitu jadi MC. Namun sebenarnya mau saya gabungkan, tapi kali ini kita akan pisah aja ya. Jadi forum-forum seperti ini tuh membutuhkan apa ya namanya? Moderator itu pemandu kayak gitu-gitu. Jadi bagaimana apa saja yang dibutuhkan, kita langsung lanjut saja. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmat Agustiawan, NIM 18130311026, jurusan Kimia Undiksa. Nah, tadi sudah perkenalan sebenarnya, namun di sini saya menekankan perkenalan kembali. Kalian bisa memanggil saya Rahmat. Oke. Jadi temuan dan ilmiah itu ada korelasinya. Setiap temuan baru tentu diperlukan kajian ilmiah dalam sebuah forum. Maksudnya bagaimana setiap dari manusia itu kan pasti berpikir. Nah, ketika manusia berpikir dan menemukan ide, otomatis ide tersebut ada dua jalan. Yang pertama itu ide tersebut diangan-angan dan sempurnakan, lalu ide tersebut akan direalisasikan. Nah, tentunya sebuah gagasan dari seseorang itu untuk merealisasikannya itu sangatlah sulit. Oleh karena itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, sebelum dibantu pelaksanaan ide tersebut, maka seorang individu yang menemukan sebuah ide atau gagasan itu harus mengkomunikasikan kepada orang lain. Nah, mengkomunikasikan kepada orang lain ini, ketika sudah dikomunikasikan berarti masih belum ada ide tersebut, masih belum ada di dunia, maksudnya di umum, di masyarakat, berarti itu disebut dengan temuan. Nah, ketika sudah terbentuk sebuah temuan, itu tidak bisa dianggap maksudnya tidak bisa diimplementasikan langsung kepada masyarakat. Karena apa? Karena sebelum diimplementasikan, temuan tersebut harus dikaji terlebih dahulu. Nah, setiap temuan baru itu tentunya diperlukan kajian ilmiah dalam sebuah forum. Jadi ada sebuah forum kajian ilmiah yang mengkaji temuan yang akan diterapkan di masyarakat kayak gitu. Jadi ketika sebuah temuan itu akan diimplementasikan, harus dikaji terlebih dahulu. Nah, forum-forum seperti apa saja yang termasuk forum ilmiah dan dapat mengkaji suatu temuan? Nah, ini jenis-jenis pertemuan ilmiah. Yang pertama itu ada lokakarya, yang kedua itu ada simposium, yang ketiga ada diskusi panel, dan yang keempat ada seminar. Kita langsung saja. Sebenarnya dari empat ini memiliki beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan, dan termasuk tujuannya juga berbeda kayak gitu. Oke, yang pertama lokakarya adalah pembahasan yang pertama. Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Ini di sini kata kuncinya ada keahliannya dan para ahli. Jadi di situ para ahlinya itu termasuk misalkan satu bidang itu, misalkan kalau saya misalkan kimia ya para ahlinya itu dari kimia, cuma di situ ada kimia yang apa, misalkan di bidang analisis, di bidang organik dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ciri-cirinya anggotanya para ahli saja, rutin dilakukan dalam periode tertentu, diskusi berisi pembahasan suatu masalah, lalu dihasilkan solusi. Kalau misalkan di sini ada rutin dilakukan dalam periode tertentu, otomatis yang melaksanakan lokakarya di sini
adalah sebuah badan yang terstruktur. Tidak mungkin lokakarya dilakukan yang tidak memiliki badan yang tetap kayak gitu. Misalkan ada suatu kepanitiaan menyelenggarakan lokakarya. Nah, di kepengurusan depan ternyata kepanitiaannya sudah tidak ada lagi kayak gitu. Kok belebih banget? Nggak ada lagi kepanitiaan tersebut. Ya itu berarti bukan lokakarya kayak gitu. Nah, contoh lokakarya. Lokakarya yang dilakukan oleh operator sekolah membahas mengenai sistem PDSS. Nah, itu kan rutin dilakukan setiap waktu tertentu, dan para ahli saja. Ahli di sini yang dimaksud adalah para operator sekolah. Kalau sebagai contoh yang digambar itu lokakarya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Universitas Muhammadiyah Kota Bumi bersama stakeholder internal Oktober 2020. Jadi di sini contohnya adalah berarti di sini kemungkinan para waka kurikulum kayak gitu. Tapi kalau universitas berarti bukan waka kurikulum, berarti wakil rektor berapa ya? WR2 berarti ya. WR2 kalau nggak salah. Itu. Oke, itu untuk lokakarya. Selanjutnya, yang kedua adalah simposium. Simposium diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas mirip rapat atau pertemuan sosial yang di dalamnya terdapat aktivitas atau kegiatan saling tukar gagasan atau ide-ide dengan secara bebas. Nah, kalau yang sebagai contoh tadi yang di awal itu mungkin masuknya ke simposium kalau misalkan tidak terkekang oleh periode waktu tertentu. Ciri-cirinya bagaimana? Forum terdiri dari ahli, pengunjung, dan pemimpin. Lalu pembicara lebih dari satu. Diskusi dipaparkan beberapa sudut pandang dalam satu topik pembahasan. Misalnya ekonomi, simposium mengenai yang terkait dengan ekonomi. Di situ ada pengunjung yang orang awam bisa memasuki forum tersebut. Jadi entah masyarakat luas yang tidak mengerti, maksudnya tidak memperhatikan ekonomi dari segi pandang apa kayak gitu. Terus ada ahli dan pemimpin. Pemimpin di sini mungkin yang memandu jalannya diskusi atau forum. Pembicaranya lebih dari satu. Itu karena di sini dipaparkan beberapa sudut pandang, mungkin ekonomi di sudut pandang bonus demografi Indonesia dan lain sebagainya. Ekonomi di mungkin ketua di pelaku lapangan di pasar dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke dalam forum di sini. Tapi dengan catatan diskusi yang terlibat itu adalah diskusi yang bersifat ilmiah seperti itu. Nah, contoh simposium adalah simposium gizi nasional. Kalau di gambar itu ada International Symposium OISA Singapore tahun 2015. Nah, ini simposium ini dilaksanakan oleh PPI Singapura, PPI Dunia Singapura kayak gitu. Mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN-nya. Nah, di sini ada, kalau dilihat, kalau nggak kenal deh aku. Oke, jadi itu intinya. Tadi lebih dari satu pembicaranya. Kalau di gambar itu ada 4. Mungkin di sini ada di bidang pendidikan, di bidang manufaktur, di bidang dan lain sebagainya. Intinya mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Mungkin ada digital marketing dan lain sebagainya. Itu membahas satu topik yang sama namun sudut pandangnya berbeda. Itu simposium. Dan pengunjung bebas, masyarakat awam bisa bergabung kayak gitu. Yang ketiga ada diskusi panel. Diskusi panel merupakan salah satu bentuk diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut dengan panel, yang membahas suatu topik yang menjadi perhatian umum di hadapan halayak, pendengar siaran radio atau penonton siaran televisi.
khalayak diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat. Oke. Forum terdiri dari panelis, moderator, dan audiens. Pembicara lebih dari satu untuk satu persoalan. Diskusi biasanya mewajarkan adanya perbedaan pendapat. Kita lihat yang sebelumnya. Nah, perbedaannya nanti akan terlihat di slide yang agak belakang ya. Di sini pembicara lebih dari satu, ahli, pengunjung, pemimpin. Sudut pandang berbeda dalam satu diskusi. Kalau di sini diskusi biasanya mewajarkan ada perbedaan pendapat, pembicara lebih dari satu untuk satu persoalan. Forum terdiri panelis, moderator, dan audiens. Nah, bedanya itu di diskusi biasanya mewajarkan adanya perbedaan pendapat. Kalau diwajarkan adanya perbedaan pendapat, otomatis otomatis di sini kok saya lupa ya tiba-tiba. Otomatis di sini diskusi biasanya mewajarkan adanya perbedaan pendapat. Panelis. Oh, berarti panelnya itu berbeda. Jadi untuk di sini itu dari sudut pandang apa dan seterusnya kayak gitu. Sebentar. Nanti akan kelihatan kok di slide yang belakang. Contoh diskusi panel adalah, ini masih belum diisi. Contohnya yang diselenggarakan oleh Kuiper, Connecting the Dots, Moving Forward with Education and Technology. Jadi di sini diselenggarakan oleh Kuiper di Jakarta pada tahun 2018 lalu, 12 Februari. Di sini kita lihat ada pemuda, mungkin ada orang-orang penting seperti itu ya. Ada keterkaitan antara tema dengan panelnya kayak gitu. Apaan sih? Oke, yang keempat ada seminar. Ini yang terakhir. Jadi seminar merupakan suatu pertemuan sekelompok orang yang diselenggarakan untuk dapat membahas suatu masalah serta mencari solusi ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Ini sangat berbeda dengan diskusi panel. Kalau diskusi panel itu perbedaan pendapat nggak masalah. Kalau di sini harus ada solusi. Selain itu, seminar ialah suatu pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan dapat membahas suatu topik tertentu serta mencarikan sebuah solusi terhadap permasalahan dengan cara interaksi tanya jawab. Oke. Ciri-cirinya berbentuk forum interaktif, komunikasi terjadi secara dua arah, mengacu pada makalah. Jadi ini mungkin interaksinya itu lebih tak terbatas ya, beda dari sebelum-sebelumnya. Membahas isu ilmiah, adanya respon dari audiens kayak gitu. Oke, contohnya seminar bisnis, prakarya pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau di sini digambar ada seminar nasional gaining momentum amidst the stable outlook oleh EGI East Java Investation untuk peningkatan investasi. Catatan saya. Oke, reviewnya ini rasanya ada anggotanya ini di sini lokakarya, simposium, bisnis panel, seminar. Anggotanya para ahli saja. Jelas ya, berbeda dengan ini. Di sini ada audiens juga selain para ahli. Nah, di sini juga audiens ada. Rutin dilakukan dalam periode tertentu. Ini nggak begitu tertentu sih. Diskusi berisi pembahasan suatu masalah dihasilkan solusi. Nah, lokakarya itu sama-sama menghasilkan solusi, sama dengan seminar. Lalu diskusi simposium dulu. Forum terdiri dari ahli, pengunjung, dan pemimpin. Ini ahli saja kan? Di sini ada panelis, moderator, dan audiens. Karena di sini ada audiens, di sini ada moderator. Ahli, pengunjung, dan pemimpin. Di sini berarti yang diundang saja kayak gitu. Enggak sih. Tadi yang mana ya? Oh iya, mungkin di sini
bukan yang diundang saja, pengunjung umum kayak gitu, dan pemimpin di sini mungkin ada sama dengan moderator, pembicara lebih dari satu, tentunya ahli. Diskusi dipaparkan beberapa sudut pandang dalam satu topik pembahasan. Ini yang membuat beda di simposium. Satu topik itu beberapa sudut pandang, berarti di simposium itu membahas lebih dari satu topik kayak gitu. Jadi di sini lebih ada diagendakan beberapa topik pertama kayak gitu, topik itu dan seterusnya. Untuk diskusi panel itu terdiri dari panelis, moderator, dan audiens. Pembicaraan lebih dari satu untuk satu persoalan. Diskusi biasanya mewajarkan adanya pendapat. Ini lebih mengkaji sih. Jadi di sini bagaimana dilihat dari sini. Ternyata di sini dari sudut pandang ekonomi buruk ini gagasan ini. Dari sudut pandang kesehatan baik kayak gitu dari gagasan ini. Jadi antara panelnya itu saling memaparkan seperti itu, dan itu wajar kalau adanya perbedaan pendapat, dan kemungkinan besar ini cuma menunjukkan ini loh yang baik, ini yang lebih ini yang buruk, tapi itu penilaian interpretasi masing-masing gitu. Kalau seminar interaktif, jadi kalau di sini mungkin tidak interaktif dengan audiens, di sini juga tidak interaktif dengan audiens. Maksudnya itu ya boleh ada pertanyaan di 3 ini, cuma kalau di seminar itu lebih interaktif, jadi bisa lebih tanya jawab seperti itu kalau seminar itu. Oke, demikian presentasi dari saya. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan di ROASTWN ini di Instagram. Kalau romatagusetiawan@gmail.com ini ada di email saya. Kalau misalkan tidak pengen repot, silakan langsung komentar di bawah saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.